Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita matematika teknik, masih di chapter yang pertama, yaitu bersama diferensial orde 1. Yang pertama kita akan coba untuk melihat latihan soal untuk menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan persamaan diferensial. Kalau Anda buka di buku Advanced Engineering Mathematics di halaman ke-13, itu ada beberapa contoh soal mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di bidang engineering. Oke. Kita akan lihat di contoh yang ketiga, example 3, halaman saya coba kecilkan, di halaman ke-13. Ini meskipun tidak terkait langsung di bidang kita, di bidang elektro maupun di bidang komputer, tapi ini salah satu contoh yang cukup menarik karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari. Misalnya Anda lihat di example 3, Anda lihat gambar, jadi ini contohnya adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah di bidang kimia, di bidang industri teknik kimia. Di tank di gambar 9 kita lihat bahwa tank tersebut mengandung 1000 galon air. 1000 galon air yang ada 100 lb garam yang ada 100 pons garam yang terlarut di dalamnya. Kemudian air garam tersebut dia akan masuk. Jadi air garam tadi itu masuk ke dalam tank di sini ya. Ini ada flow in di sini, berarti ada flow in. Flow rate-nya adalah 10 galon per menit. Jadi flow in dari air garam tersebut adalah 10 galon per menit. Nah, setiap galon mengandung 5 pons garam yang terlarut. Kemudian di tank di sini, tank yang di sini, ini kan tank, ini flow in-nya, di sini flow out-nya. Kemudian di sini adalah tank yang digunakan untuk mencampur. Itu dijaga campuran dari air dan garamnya dengan cara mengaduk. Kemudian air garam tersebut yang udah teraduk tadi keluar dengan flow out di sini, keluar di sini ya, dengan kecepatan keluar dari tanknya sebesar 10 galon per menit. Jadi sama dengan flow in-nya. Tentukan jumlah garam yang ada di tank pada setiap satuan waktu. Jadi permasalahannya atau pertanyaannya adalah tentukan jumlah garam yang ada di tank setiap waktu. Yang pertama, yang ketika kita mendapatkan permasalahan seperti ini, maka kita harus membuat model matematisnya. Misalnya kita anggap bahwa YT ini adalah jumlah garam dalam tank dalam satuan waktu. Kemudian maka karena dia selalu berubah, karena ada air garam yang masuk, air garam yang keluar ya, maka ada perubahan jumlah garam yang terlarut di dalam air, di dalam tank. Oleh karena itu kita bisa anggap ketika jumlah YT itu adalah jumlah garam dalam satuan waktu, maka perubahan garam dalam satuan waktu itu maka kita bisa anggap dia dengan DY dibagi DT atau Y aksen. Jadi Y aksen itu sama dengan berapa jumlah garam yang masuk dikurangi berapa jumlah garam yang keluar gitu kan ya. Jadi karena ini ada tangki yang digunakan untuk mencampur, maka flow in sama flow out itu akan mempengaruhi jumlah garam yang ada di dalam tank tersebut.
Oleh karena itu, perubahan jumlah garam akan dipengaruhi oleh kecepatan perubahan garam ketika masuk sama kecepatan perubahan garam ketika keluar, ketika airnya keluar. Oleh karena itu, yang pertama untuk menghitung berapa jumlah garam yang masuk, kecepatan jumlah garam yang masuk, kita lihat tadi air garam yang masuk kecepatannya adalah 10 galon per menit. Jadi dan dia mengandung 5 pons garam terlarut. Oleh karena itu kita kalikan 5 kali 10. Ini yang ketiga di sini ya, 5 kali 10 kita dapat 50 pons garam dalam 1 menit. Kemudian keluarnya adalah 10 galon per menit. Jadi keluarnya adalah 10 galon air garam, sama ya satuannya menit. Kemudian dibandingkan dengan keseluruhan jumlah airnya itu kan 1000. Berarti flow rate-nya adalah 10 dibagi 1000. Jadi 10 galon air garam dibagi dengan total keseluruhan dari jumlah air dalam tank. Sama dengan 1% atau 0,01. Ini adalah total air garam yang ada di tank. Sehingga 0,01 ini merupakan 0,01 kali jumlah total garam yang ada di tank. Oleh karena itu, kita perlu kalikan dengan total garam di dalam tank. Jadi 0,01 kali YT. Oleh karena itu, modelnya dalam persamaan diferensial menjadi ini Y aksen sama dengan 50. Tadi rate dari garam yang masuk dikurangi rate dari garam yang keluar, 0,01 kali Y. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi min 0,01 kali Y min 5000. Oke, mudah-mudahan model ini cukup bisa dipahami ya. Nah, karena itu bagaimana caranya kita bisa melihat, pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah garam dalam tank setiap satuan waktu. Maka kita harus menyelesaikan permasalahan diferensial ini orde 1. Kenapa disebut orde 1? Karena pangkat tertinggi turunannya diferensialnya adalah 1 kan dy dibagi dx atau y aksen, sehingga disebut dengan persamaan diferensial orde 1. Kemudian kita selesaikan dy dibagi ini ya, jadi y aksen sekarang sama dengan min 0,01 kali y min 5000. Ya, jadi kalau kita anggap dia diubah menjadi dy per dt sama dengan min 0,01 kali y min 5000 gini ya. Sama dengan, jadi dy dibagi ini dibagi y min 5000 sama dengan min 0,01 kali dt. Sehingga ln y min 5000 itu sama dengan min 0,01 t plus c. C itu adalah konstanta. Ya, kita integralkan. Jadi kita integralkan kedua sisinya sehingga kita dapat ini. Sehingga y min 5000 itu sama dengan c kali e pangkat min 0,01 t. Nah, awalnya tank tersebut mengandung, kalau kita lihat soalnya, dia mengandung 100 pon garam ya di awalnya nih. Maka kita bisa memasukkan ini sebagai nilai awal kita. Jadi Y0 atau awal mulanya inisialnya Y0-nya sama dengan 100. Sehingga kita substitusi ke persamaan ini. Y sama dengan 100 ketika T sama dengan 0. Karena ini T sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 100 ya, ini Y-nya sama dengan 100, sehingga kita dapat C-nya sama dengan min 4900. Sehingga persamaan model matematisnya adalah YT sama dengan 5000 min 4900 E pangkat min 0,01 T. Maka fungsinya ketika kita gambar dalam sebuah grafik menjadi grafik di sini. Jadi ini adalah jumlah garam yang terkandung dalam tank setiap satuan waktu dengan menggunakan persamaan diferensial. Kira-kira itu untuk contoh kasus matematis tentang persamaan diferensial orde 1. Anda bisa lihat lagi di buku. Kemudian kita lanjutkan untuk
eh, persamaan diferensial order 1 penyelesaian berikutnya, kita lihat bahwa di bagian sebelumnya kita lihat bahwa persamaan diferensial order 1 terjadi dalam banyak model. Oleh karena itu, ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial order 1, kita perlu melihat mana kira-kira solusi yang paling cocok untuk menyelesaikan itu. Nah, dan ketika kita mendapatkan satu permasalahan tentang persamaan diferensial, akan sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah persamaan diferensial itu punya penyelesaian atau tidak. Sebentar. Oke, sebagai contohnya, persamaan diferensial y aksen kuadrat ditambah y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini tidak punya penyelesaian yang real, karena ruas kiri dia selalu bernilai positif. Oleh karena itu, bentuk umum dari persamaan diferensial order 1 itu adalah ini, y aksen sama dengan f kali x, y. Kemudian jika diketahui nilai y0 pada saat x0 atau yx0 sama dengan y0, maka kita akan tahu nilai awalnya. Sehingga kita bisa menentukan biasanya nilai konstantanya, seperti di soal yang tadi di buku. Oleh karena itu, dengan mengetahui kedudukan y dan x awalnya, kita akan tahu kedudukan y dan x berikutnya. Dan y itu akan bergerak pada suatu lintasan yang tunggal. Maka persamaan diferensial ini, pada persamaan yang pertama ini, dia punya penyelesaian yang memenuhi syarat. Sehingga persamaan diferensial itu hanya mempunyai satu penyelesaian. Maka syarat yang kedua ini, syarat nilai awal ini disebut dengan syarat awal. Tahu persamaan 1 dan syarat 2, ini ya, persamaan ini dan syarat 2. Syarat 2 itu artinya suatu persamaan dia mempunyai nilai awal. Maka dia disebut dengan masalah nilai awal atau initial value problem. Nah, ada selain beberapa teknik yang sudah kita kupas di pertemuan yang sebelumnya tentang penyelesaian diferensial order 1. Berikutnya adalah kita bisa menggunakan faktor integrasi untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Misalnya kita tinjau sebuah persamaan y aksen ditambah 5y sama dengan e pangkat 2x. Maka metode-metode sebelumnya yang sudah kita bahas sebelumnya tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Maka kita bisa menggunakan faktor integrasi. Apa itu faktor integral? Jadi pertama kali yang bisa kita lakukan adalah kita kalikan kedua sisi dengan e pangkat 5x. Mengapa e pangkat 5x? Anda akan tahu berikutnya. Jadi kita kalikan dulu e pangkat 5x. Sehingga e pangkat 5x dikali y aksen, ya di sini ya, ditambah y kali 5 kali e pangkat 5x sama dengan e pangkat 2x di sini dikali e pangkat 5x. Jadi kedua sisinya dikali dengan e pangkat 5x. Maka e pangkat 2x kali e pangkat 5x itu dapatnya e pangkat 7x. Nah, ini e pangkat 5x yang ini, bagian yang pertama ini, kali y aksen ditambah y kali 5 e pangkat 5x, dia merupakan turunan dari ini. Ya, Anda ingat lagi bagaimana cara menyelesaikan satu turunan dari satu bentuk turunan. Maka kita bisa tentukan itu merupakan turunan dari ini, dari y pangkat e5x. Anda buka lagi buku kalkulusnya kalau misalnya Anda lupa tentang bagaimana menurunkan ini menjadi bentuk seperti ini. Oleh karena itu kita bisa ganti persamaan yang di sisi kiri ini dengan menggunakan persamaan ini. D y kali e pangkat 5x dibagi dx itu sama dengan e pangkat 7x. Sehingga y kita bisa integralkan di kedua sisinya, sisi kiri integral, sisi kanan integral. Y kali e pangkat 5x itu sama dengan integral e pangkat 7x dx. Atau sama dengan e pangkat 7x dibagi 7 ditambah c. Sehingga y sama dengan e pangkat 7x dibagi 7 ditambah c dikali e pangkat min 5x. Ya, dari mana ini? Karena sini kan y jadi y sama dengan e pangkat 7x dibagi 7 ditambah c dibagi e pangkat 5x. Ini naik ke atas jadinya negatif. Maka ini jadi seperti ini. Oke, nah persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk y aksen. Nah, ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan seperti ini disebut dengan
Faktor integral artinya persamaan di atas sebenarnya kita bisa dekati soal yang ini tadi ya, dengan menggunakan bentuk ini, y aksen ditambah py itu sama dengan q, maka ini disebutkan persamaan linear orde pertama. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini atau persamaan ini, kalikan kedua sisi dengan sebuah faktor integral yang selalu bentuknya itu selalu e pangkat integral p kali dx. Maka ini akan mengubah sisi kiri menjadi turunan dari hasil kalinya. Misalnya dari contoh sebelumnya, kita punya soalnya ini ya, y aksen ditambah 5y itu sama dengan e pangkat 2x. Maka karena bentuk umumnya y aksen ditambah py sama dengan q, maka p-nya adalah 5 ya. Maka p-nya sama dengan 5. Oleh karena itu faktor integralnya adalah e pangkat integral p kali dx. Jadi p-nya 5, jadi integral p dx-nya sama dengan 5x. Sama dengan e pangkat 5x. Ya, kenapa 5x? Karena integral dari 5 kali dx, gitu ya. Integral 5 kali dx kan sama dengan 5x. Jadi faktor integralnya adalah e pangkat 5x. Nah, contoh yang lain. Oke, itulah kenapa tadi di persamaan yang pertama kita kalikan kedua sisinya dengan e pangkat 5x. Karena dari sini. Oke. Sekarang contoh yang lain, misalnya kita punya y aksen min y sama dengan x. Maka kita dekati bentuk umumnya y aksen ditambah py itu sama dengan q. Maka p-nya sama dengan min 1. Ya, q-nya sama dengan x. Maka faktor integralnya e pangkat integral p dx. Integral p dx-nya sama dengan integral p dx-nya sama dengan min integral dx ya, karena ini kan p-nya min 1 sama dengan min x. Jadi faktor integralnya adalah e pangkat min x. Maka kita kalikan kedua sisinya dengan e pangkat min x. E pangkat min x kali y aksen di soalnya ini ya. Mana soalnya tadi? Ini. Soalnya kan y aksen min y sama dengan x. Maka kita kalikan semuanya dengan e pangkat min x. E pangkat min x kali y aksen min y kali e pangkat min x sama dengan x kali e pangkat min x. Kemudian ini e pangkat min x kali y aksen min y kali e pangkat min x merupakan turunan dari ini e pangkat min x kali y. Maka kita bisa gantikan atau kita bisa tulis ini dengan bentuk seperti ini. Oke. D kali e pangkat min x dikali y dibagi dx sama dengan x kali e pangkat min x. Sehingga y kali e pangkat min x sama dengan integral x kali e pangkat min x dx. Nah, integral di sisi kanan kita bisa, integral ini kita bisa selesaikan dengan integrasi pembagian ya. Integral u kali dv sama dengan uv min integral v kali dv. Maka y kali e pangkat min x itu sama dengan x kali min e pangkat min e pangkat min x ditambah integral e pangkat min x kali dx sama dengan min x kali e pangkat min x min e pangkat min x ditambah c. Oleh karena itu y kali min e pangkat min x itu kan sama dengan min x kali e pangkat min x min e pangkat min x plus c. Jadi kita bisa ganti y-nya sama dengan min x kali e pangkat min x min e pangkat min x plus c dibagi e pangkat min x. Ini ya. Kita coret, coret, coret sehingga kita dapat y sama dengan min x min 1 plus c kali ex. Ya, karena ini c dibagi e pangkat min x sama dengan c kali e pangkat x. Itu adalah hasil akhir dari persamaan tadi. Maka formula ini sebenarnya pertama kali kita tinjau bagaimana caranya menyederhanakan persoalan ini
Jadi kita tinjau misalnya ada suatu persamaan Y aksen ditambah PY sama dengan Q. Maka P dan Q itu adalah fungsi dari X. Yang disebut dengan faktor integral itu FI itu adalah ini. E pangkat integral dari P dx. Dan ketika kita udah kalikan kedua sisi, baik kanan maupun kiri dengan faktor integralnya, maka biasanya kita akan menemukan atau selalu kita menemukan bahwa hasil yang sebelah kiri, Y aksen, dikali E pangkat integral P dx ditambah P kali Y kali E pangkat integral P dx sama dengan Q kali E pangkat integral P dx. Itu yang ini sebelah kiri ini merupakan turunan dari ini. Y kali E pangkat integral P dx. Jadi kita bisa tulis yang sebelah kiri ini dengan menggunakan ini. Dengan menggunakan turunan dari terhadap X. dy kali E integral P dx dibagi dx sama dengan Q kali E integral P dx. Kemudian kita integralkan terhadap X, sehingga kita dapat hasilnya Y kali E pangkat integral P dx sama dengan integral Q kali E pangkat integral P dx kali dx. Maka Y disebut dengan faktor integral sama dengan integral Q kali faktor integral kali dx. Jadi ini kan faktor integral ya. Ini kan faktor integral. Maka Q kali faktor integralnya. Oke. Maka ini definisi dasar algoritma yang mungkin akan kita pakai berikutnya. E pangkat len fungsi, maka hasilnya adalah fungsi. E pangkat len F adalah F, E pangkat len sin X adalah sin X. Kalau ada E pangkat 2 len X, itu sama dengan E pangkat len dalam kurung X kuadrat, itu sama dengan X kuadrat. E pangkat 3 len sin X sama dengan E pangkat len sin pangkat 3X sama dengan sin pangkat 3X. E pangkat min len X sama dengan E pangkat len dalam kurung X min 1. X pangkat min 1 sama dengan X pangkat min 1 sama dengan seper X. Oke. Contohnya misalnya kita punya X kali Y aksen, min 2Y itu sama dengan min X kuadrat. Maka bagaimana solusinya? Kita bagi dua sisi dengan X. Untuk apa? Untuk mendapatkan bentuk umum dari persamaan ini, untuk mendapatkan faktor integral. Maka kita bagi dengan X, kita dapat Y aksen min 2 per X kali Y sama dengan min X. Sehingga P-nya sama dengan min 2X, Q-nya sama dengan min X. Maka kita pakai rumus yang tadi, Y kali faktor integral sama dengan integral dari Q kali faktor integral kali dx. Maka faktor integralnya sama dengan E pangkat integral P dx ya. P-nya tadi min 2 per X. Jadi E pangkat integral min integral 2 per X kali dx sama dengan E pangkat min 2 len X. Anda lihat lagi yang ini fungsi dasar, definisi fungsi dasar algoritma tadi. Kenapa bisa seperti itu? E pangkat min 2 len X sama dengan E pangkat len X pangkat min 2 sama dengan X pangkat min 2 sama dengan 1 per X kuadrat. Kemudian jadi kita masukkan Y kali FI, di sini kita masukkan Y kali FI ini ya, Y kali 1 per X kuadrat sama dengan min integral X, Q-nya tadi min X ya, min integral X kali faktor integral 1 per X kuadrat kali dx. Sama dengan min integral 1 per X, ini coret ya X-nya, 1 per X dx sama dengan min len X plus C. Kemudian ini contoh yang lain, misalnya kita punya sama seperti ini, Y aksen ditambah Y kotangan X sama dengan cos X. Maka bentuknya sama, Y aksen ditambah P kali Y sama dengan Q, maka P-nya adalah kotangan Q, kotangan X, Q-nya sama dengan cos X. Maka faktor integralnya sama dengan E pangkat integral P dx sama dengan E pangkat integral P-nya kotangan X kali dx. Sama dengan E pangkat integral cos X dibagi sin X, dia kotangan ya, cos X dibagi sin X. Sama dengan E pangkat len sin X sama dengan sin X. Maka masukkan ke persamaan ini, Y kali faktor integral sama dengan integral Q kali
FI dx. Maka faktor integralnya sin X ya. Y kali sin X sama dengan integral Q-nya cos X, integral cos X kali faktor integral sin X kali dx. Maka Y sin X sama dengan setengah kali sin kuadrat X plus C. Atau Y sama dengan setengah kali sin kuadrat X ditambah C per sin X. Oke, ini bukan kuadrat lagi ya. Jadi ini kan Y sin X, jadi ini udah dicoret. Sin X-nya tinggal setengah sin X plus C per sin X. Oke, ini salah. Sehingga Y sama dengan setengah sin X plus C kali kosekan X. Maka penting ketika kita punya persamaan diferensial order 1, kemudian bentuknya mirip seperti ini, maka kita harus tahu faktor integralnya berapa. Kemudian pertama harus tentuin P sama Q-nya. Jangan sampai salah menentukan P sama Q-nya karena itu akan sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari persamaan tersebut. Oke, yang berikutnya mungkin Anda bisa lihat sendiri. Saya akan lanjut ke, ini sama ya, cuma beda solusinya aja, tapi intinya sama. Ketika Anda mendapatkan soal seperti ini, maka perlu mendapatkan P-nya berapa, Q-nya berapa. Oke, kemudian ini, yang penting lagi adalah contoh berikutnya adalah contoh carilah penyelesaian nilai awal dari atau initial value problem. Kita punya misalnya Y aksen itu min 2, persamaannya ini soalnya Y aksen min 2XY sama dengan X, di mana Y 0-nya sama dengan 0. Maka kita cari solusinya, Y aksen min 2XY sama dengan X, P-nya min 2X, Q-nya sama dengan X. Maka faktor integralnya adalah E pangkat integral P dx sama dengan E pangkat min dalam integral 2x kali dx sama dengan E pangkat min x kuadrat. Maka kita masukkan persamaannya, Y kali Fi sama dengan integral Q kali Fi dx sama dengan integral x kali faktor integral E pangkat min x kuadrat kali dx. Sehingga Y kali E pangkat min x kuadrat sama dengan integral x kali E pangkat min x kuadrat dx sama dengan min setengah E pangkat min x kuadrat plus C. Sehingga Y sama dengan min setengah plus C dibagi E pangkat min x kuadrat. Atau Y sama dengan min setengah ditambah C kali E pangkat x kuadrat. Maka nilai awalnya Y 0 sama dengan 0. Maka kita masukkan ketika Y-nya X-nya 0, Y-nya 0 ya. 0 sama dengan min setengah plus C, sehingga C kali E pangkat 0, E pangkat 0 1, sehingga C sama dengan setengah. Maka Y sama dengan min setengah plus setengah kali E pangkat X kuadrat. Oke, yang berikutnya sama nilai awalnya. Saya akan lewati, Anda bisa baca sendiri untuk soal berikutnya. Intinya adalah ketika Anda mendapatkan soal yang seperti ini, mirip seperti untuk persamaan order diferensial order 1, Anda bisa menggunakan faktor integral. Bagaimana caranya? Anda perlu membagi atau membuat persamaan itu menjadi bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah bentuk umum dari persamaan faktor integral adalah ini ya. Jadi Anda perlu mendapatkan P-nya berapa, Q-nya berapa, kemudian dari P itu kita bisa menentukan faktor integralnya. Karena faktor integral itu adalah E pangkat integral kali integral P dx. Jadi faktor integral itu kan sama dengan E pangkat integral P dx. Kalau Anda tahu P-nya, Anda bisa tahu faktor integralnya berapa. Oke, dari situ Anda bisa menyelesaikan soal-soal ini kemudian tentang masalah nilai awal. Oke, mungkin ini untuk yang kuliah kita hari ini tentang lanjutan dari persamaan diferensial order 1. Minggu depan kita masih melanjutkan persamaan diferensial order 1, tapi kita akan lanjut ke persamaan Bernoulli. Oke, untuk tugas silakan Anda akses di emas. Selamat pagi dan selamat belajar.